أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang pertama, kisah pria ternama di dunia olahraga menjadi mualaf. Perjalanan mualaf ex-back Liverpool, yang merasa tenang setiap mendengar lantunan suara azan, dan akan dibahas dalam video ini. Mantan pemain Liverpool, yang dimaksud adalah Abel Xavier. Abel Xavier merupakan mantan penggawa Liverpool pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Sebelum gabung dengan Liverpool, Abel Xavier lebih dulu membela Everton pada tahun 1999. Ketika itu ia diboyong oleh Everton dari PSV Eindhoven. Bertahan 3 tahun di Everton, Abel Xavier pun membuat The Reds julukan Liverpool kepincut. Akhirnya, ia diboyong oleh The Reds dan bermain selama 2 tahun. Namun dalam perjalanannya, ia sempat dipinjamkan ke Galatasaray pada 2003. Kisah mualaf Abel Xavier sendiri dimulai sejak ia mengenal Islam pada 2003, saat di Istanbul, Turki. Pria yang saat ini berusia 50 tahun tersebut mengaku merasa tenang setiap mendengar azan berkumandang. Saya merasa tenang ketika mendengar azan. Saya sering mendengarnya ketika bermain di Galatasaray, ucapnya dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Meski begitu, pria asal Portugal ini tak langsung memeluk agama Islam. Dirinya melewati perjalanan spiritual, sampai akhirnya baru memeluk agama Islam pada 2009. Abel Xavier mantap memeluk agama Islam. Setelah mempelajarinya secara mendalam, menurutnya, agama Islam seperti membawa dirinya terlahir kembali. Pada saat sulit, saya menemukan kenyamanan dalam Islam. Saya berproses mengenal agama Islam. Saya merasa Islam mengajarkan kedamaian, kesetaraan, kebebasan, dan harapan, ungkapnya dilansir dari Goal International. Kini Abel Xavier sendiri sudah tak lagi aktif menjadi seorang pesepak bola. Ia gantung sepatu pada 2008, setelah membela Los Angeles Galaxy. Selama membela Liverpool, ia pernah mempersembahkan 1 trofi Piala Liga Inggris pada 2003 silam. Selain Liverpool, Everton, PSV Eindhoven, dan Galatasaray, ia juga pernah membela AS Roma pada 2005 silam. Yang kedua, kisah pesepak bola Senderos. Jadi mualaf usai pelajari banyak agama, cahaya Islam di dunia olahraga. Siapa yang tidak kenal dengan Filipe Senderos? Ia merupakan salah satu pesepak bola top yang memutuskan untuk masuk Islam. Bek yang saat ini membela Rangers itu memutuskan mualaf di pusat agama Islam di Manchester pada 2012 lalu. Senderos yang pernah memperkuat tim-tim besar Eropa, seperti Arsenal, Everton dan AC Milan ini ternyata juga seorang sarjana teologi, dan sudah mempelajari berbagai agama sebelum memutuskan masuk Islam. Ketertarikan Senderos kepada Islam bukan datang secara tiba-tiba. Karena sering mengkaji persoalan agama, lulusan sarjana teologi itu akhirnya menjatuhkan pilihan untuk memeluk Islam. Sebelumnya, ia dilaporkan banyak mengkaji pelajaran tentang agama-agama di dunia. Pemain Fulham tersebut menyatakan masuk Islam di kota Manchester, Inggris, di sebuah pusat Islam, yang didedikasikan untuk menyebarkan agama Islam dan ajaran-ajaran Ahlul Bait. Filipe menunjukkan banyak minat dalam agama-agama dunia, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar sepak bola, membaca tentang berbagai agama sebelum dia memeluk Islam. Aku sangat tertarik pada agama-agama di dunia dan membaca banyak buku tentang itu, ujar Senderos suatu ketika kepada Arsenal Magazine. Senderos mengaku menemui manfaat dan pedoman dalam Islam. Oleh karenanya ia memutuskan memilih menjadi seorang Muslim. Setelah menjadi Muslim, Senderos akan mencoba mengubah hidupnya dengan menjauhi kehidupan glamor, seks bebas, dan minum alkohol yang biasanya menjadi ciri pesepak bola di Eropa. Jika aku tidak bermain sepak bola, mungkin aku akan menjadi seorang pengajar agama. Tambahnya, karir Senderos lebih banyak dihabiskan di Liga Primer Inggris, bersama Arsenal dan Everton. Ia pernah mencicipi kompetisi Serie A Liga Italia bersama AC Milan pada musim tahun 2008 sampai tahun 2009. Yang ketiga, juga pemain bola terkenal, namanya Franck Ribéry, yang mengaku jadi lebih kuat setelah masuk Islam. Franck Ribéry yang mengaku jadi lebih kuat setelah masuk Islam akan dibahas di sini. Legenda Bayern Munich itu tidak terlahir sebagai Muslim. Franck Ribéry memutuskan untuk masuk Islam pada tahun 2002 silam. Pada saat itu, dia baru saja mengenal istrinya, Wahiba Belhami, seorang wanita Prancis yang memiliki darah Aljazair. Ribéry mengaku mendapatkan dampak yang hebat setelah masuk Islam.
Mantan pemain timnas Prancis itu mengaku bahwa dirinya menjadi lebih kuat secara mental dan fisik setelah menjadi mualaf. Agama adalah hal personal bagi saya, kata pemain yang telah pensiun sebagai pesepak bola sejak Oktober tahun 2022 lalu tersebut. Saya adalah seorang pemercaya dan semenjak saya pindah ke Islam, saya menjadi lebih kuat, saya menjadi lebih kuat secara mental dan fisik. Agama tidak mengubah kepribadian atau persepsi saya terhadap dunia, kata Ribéry dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency pada 2013 silam. Franck Ribéry sendiri memang cukup disegani di dunia sepak bola internasional. Terlebih jika melihat prestasi winger kelahiran Boulogne-sur-Mer tersebut baik bersama klub maupun timnas Prancis. Tercatat Franck Ribéry pernah meraih masing-masing 1 trofi Liga Champions, UEFA Super Cup dan juga FIFA Club World Cup bersama Bayern Munchen tahun 2013. Selain itu, Franck Ribéry juga meraih gelar pemain terbaik UEFA pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013. Namun di balik kegemilangan Franck Ribéry dalam dunia sepak bola, siapa sangka jika sang pemain merupakan seorang mualaf dan kini menjadi penganut agama Islam yang taat. Melansir laman Le Paris Match, disebutkan diketahui lahir dari keluarga Kristiani yang hidup sederhana. Semasa kecil, Ribéry banyak mengambil nilai kehidupan yang diajarkan sang ayah. Salah satunya tetap membumi setiap saat. Ayah saya banyak bekerja untuk kami. Dia memberi saya karakter seorang pemenang, mengajari saya untuk mengatasi saat-saat sulit dalam hidup. Dia mengajari saya untuk tetap di tanah dalam setiap saat dalam kehidupan. Ucapnya, sang ayah jugalah yang sedikit banyak berkontribusi dalam keputusannya untuk memeluk agama Islam, lantaran sikap saling menghormati yang diajarkan sang ayah membuat Ribéry bersikap terbuka terhadap agama lain. Sikap toleran tersebut yang mempertemukan Ribéry dengan agama Islam, tepatnya saat ia berkarir di Liga Turki dan memperkuat Galatasaray musim 2005 silam. Di negara tersebut, Ribéry bertemu Wahibah Belhami, seorang wanita Muslim keturunan Aljazair yang dikabarkan menjadi penuntun Ribéry menuju mualaf. Kedekatan Ribéry dan Wahibah makin intens, sehingga keduanya memutuskan menikah pada 2006 silam. Pasca menjadi mualaf dan menikahi Wahibah Belhami, Ribéry memutuskan memiliki nama Islam, yakni Bilal Yusuf Mohamed. Menjadi mualaf diakui Ribéry membuatnya semakin kuat. Namun meski telah pindah keyakinan, Ribéry mengaku tidak mengubah persepsinya tentang dunia dan tetap bersikap toleran seperti yang diajarkan sang ayah. Agama adalah hal pribadi saya. Usai menjadi seorang Muslim, Ribéry tampaknya benar-benar teguh dengan agama baru yang ia percaya. Beberapa foto yang beredar di dunia maya memperlihatkan sang pemain kerap berdoa sebelum laga, hingga penampakan dirinya menjalani ibadah sholat sampai umrah. Selain itu, ketaatan Ribéry dalam beragama Islam terlihat kala tim Bayern Munchen melakukan sesi foto untuk merayakan Oktoberfest. Dalam sesi tersebut, Franck Ribéry enggan memegang bir yang merupakan minuman diharamkan dalam Islam, dan menggantinya dengan pose jari. Franck Ribéry memang dikenal paling anti dengan segala hal berbau alkohol, bahkan ia pernah marah saat punggawa Bayern Munchen, Jerome Boateng, sengaja mengguyurkan bir ke tubuhnya saat perayaan juara Bundesliga. Saya tidak akan berbicara dengan Boateng lagi. Dia tahu saya Muslim. Saya benar-benar marah, geram Ribéry. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.